Matiin nggak apa-apa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang resume jurnal kita masing-masing. Dimulai diskusinya, dimulai dari poin 1. Aku akan baca tugas aku yang pertama ya, hakikat manusia. Aku ringkas tentang itu. Konsep tentang manusia dalam pembahasan filsafat pendidikan Islam merupakan tema sentral. Sebab dalam pembicaraan pendidikan Islam, manusia menjadi objek sekaligus subjek pendidikan itu sendiri. Selain memahami kedua tema sentral yang saling berkaitan, sebagaimana yaitu manusia atau mikrokosmos dan alam atau makrokosmos. Yang terpenting adalah memahami posisi manusia kaitannya dengan alam sebagai objek yang menjadi tempat di mana manusia melakukan observasi yang berimplikasi pada penemuan akan kebenaran-kebenaran dengan memahami sunnah Allah atau natural law. Dari sini akan diketahui konsep kosmologi yang berkaitan dengan epistemologi dalam Islam. Juga akan diketahui bagaimana peran manusia dalam menggali pengetahuan tersebut untuk kepentingan kemakmuran manusia itu sendiri beserta alam yang menjadi tempat amalannya. Hakikat manusia. Menurut Islam, manusia terdiri dari dua aspek, yaitu aspek material atau jasmania. Yang pertama, manusia berasal dari benda padat berupa tanah kasar atau turap, dan juga manusia berasal dari satipati atau juga dari tanah liat atau tin. Lalu menjadi air mani atau mutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian manusia dijadikan daging atau mudghah. Lalu dari mudghah tersebut itu insya Allah menjadikannya tulang atau idoma. Lalu tulang itu dibungkus daging menjadi makhluk yang bernyawa atau manusia. Aspek imaterial atau kerohanian. Aspek kerohanian manusia terlihat dari aktivitas jasaniyahnya. Menurut Imam Ghazali, aspek imaterial manusia terdiri atas dua. Yang pertama, ruh. Ruh berupa daya manusia untuk mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, kemampuan mempelajari ilmu pengetahuan, dan penggerak dalam aktivitas ibadah kepada Tuhannya. Yang kedua ada nafs, berupa panas alami yang ada pada pembuluh nadi, otot, syaraf, tanda kehidupan, dan nyawa. Nafs terdiri atas nafs isyaniyah atau nafs malikiyah atau kemalaikatan, dan nafs yang hawaniyah atau nafs buhamiyah atau kebinatangan. Untuk merantai kedua nafs tersebut, manusia diberi akal. Ada yang mau sanggah? Enggak menyanggah, soalnya menurut saya itu udah benar. Udah bisa dipahami juga. Makasih. Sama-sama. Oke, lanjut. Jadi langsung lanjut ke materi yang kedua ya? Iya. Lanjut ke poin yang kedua. Iya, poin yang kedua. Proses kejadian manusia. Islam sudah menjelaskan secara detail bagaimana proses manusia itu tercipta. Dan hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Manusia diciptakan melalui masa yang tidak disebutkan, mengalami beberapa tingkatan kejadian, ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan, diciptakan dari tanah liat yang disebut lazim, dan dijadikan dari tanah kering dan lumpur hitam. Berproses dari saripati tanah, nutfah dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang, dan dibungkus dengan kulit. Kemudian ditiupkan ruh. Manusia memang diciptakan dari tanah dengan kondisi tanah bermacam-macam. Ini menunjukkan bahwa fisik manusia memang berasal dari tanah yang bermacam-macam bahannya. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk lainnya. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan di antaranya adalah sebagai berikut. Dalam surat At-Tin ayat 4 dijelaskan bahwa manusia memang diciptakan sebagai ciptaan yang tertinggi dan terbaik dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 70,
juga dijelaskan bahwa manusia memang dimuliakan dan diistimewakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan juga bahwa manusia mendapat tugas mengabdi dan mendapat sebutan hamba Allah. Kemudian terakhir dalam surat Al-An'am ayat 165, 163, dan surat An-Nisa ayat 105 dijelaskan bahwa manusia memiliki peran khalifah dengan berbagai tingkatannya, mempunyai tujuan hidup yaitu mendapat ridha Allah, dan manusia juga diberi peraturan-peraturan hidup untuk menjalani hidupnya. Peraturan-peraturan hidup yang dimaksud di sini adalah pedoman. Manusia juga digolongkan menurut surat Al-Fatihah, termasuk yang sudah dicintai dan yang dimukai Allah. Yang pertama adalah manusia-manusia yang diberi nikmat petunjuk, kemudian yang dimurkai Tuhan, yang sesat, kafir, dan munafikin. Itu saja dari saya, terima kasih. Jika ada sanggahan bisa ditambahkan. Untuk yang itu loh, manusia diciptakan melalui berbagai macam tanah itu apa? Memang nggak disebutkan ya? Itu. Disebutkannya sih cuman gini aja. Dari tanah liat yang namanya lazib, terus dari tanah kering dan lumpur hitam, gitu aja. Nggak dijelasin gitu secara. Iya. Ya, udah sih, itu udah terperinci. Kalau menurut aku sih juga udah, soalnya kan ini kamu nyantumin kan kayak di mana aja di surat apa aja, berarti kan itu kayak emang udah jelas ada itu dan benar. Udah itu aja, makasih Levita. Iya, sama-sama. Lanjut ke poin 3 ya. Oke, bentar. Poin 3 di sini ada sifat-sifat manusia. Fitrah berasal dari bahasa Arab yang berarti ciptaan dan buatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Sifat bawaan atau sifat alami manusia atau agama dan juga sunnah. Fitrah berasal dari kata kerja fatara yang berarti telah menjadikan. Hasan Tanggulung berpendapat bahwa fitrah adalah potensi yang baik. Menurut Imam Al-Ghazali, fitrah adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir dan memiliki keistimewaan. Seperti beriman kepada Allah, mampu dan bersedia untuk menerima kebaikan dan keturunan atas dasar kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang berwujud daya untuk berpikir. Dorongan biologis untuk berupa syahwat atau sensual pleasure. Ghadab atau rasa marah dan tabiat atau insting. Kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan dapat disempurnakan. Dalam Al-Quran juga menjelaskan sifat manusia seperti pertama, bersifat tergesa-gesa, kedua, sering membantah, ketiga, ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhan, keempat, keluh kesah, gelisah dan kikir, kelima, putus asa bila ada kesalahan, dan keenam, kadang-kadang ingat Tuhan karena penderitaan. Sanggahan? Ya, saya mau menyanggah. Itu kalau sifat-sifat manusia memang yang dijelaskan dalam Al-Quran, apakah sifat manusia yang negatif aja, nggak ada sifat manusia yang positif gitu? Ya, karena di materinya itu sifat manusia itu kan lebih dominan ke sifat yang negatif gitu kan. Oke, baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Udah sih, kalau menurutku udah. Langsung ke poin 4 ya. Ya, poin yang keempat adalah manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam. Manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam, maksudnya adalah manusia merupakan pelaku dalam pendidikan itu sendiri. Jadi maksudnya manusia itu sebagai tenaga pendidikan, sebagai guru, murid, dan juga yang lainnya seperti ustadz gitu. Oleh karena itu, manusia merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam merupakan ilmu yang ilmiah,
Artinya, ilmu pendidikan Islam telah menampilkan diri dan memiliki persyaratan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek, kajian, dan teori perkembangan ilmu. Objek kajian ilmu pendidikan Islam adalah sarana pergaulan, khususnya antara orang ke orang menuju perkembangan yang baik dan sempurna sesuai dengan kajian-kajian Islam. Objek studi ilmu pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dalam ilmu pendidikan Islam adalah manusia yang memiliki berbagai potensi sebagai subjek objek pendidikan dan dikembangkan menjadi manusia yang sempurna sesuai hukum dan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua adalah objek formal. Dalam ilmu pendidikan Islam adalah upaya normatif untuk mengembangkan potensi manusia dengan menjadikan Islam sebagai materi yang akan diajarkan melalui aktivitas pendidikan sehingga dapat mempengaruhi pola perkembangan dan pertumbuhan manusia sebagai subjek objek didik atau tenaga pendidikan. Manusia adalah makhluk yang harus memiliki pendidikan dan terdidik. Mengapa? Karena proses kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan lancar karena berjalan dengan baik tanpa adanya pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pengembangan potensi manusia. Tanpa adanya pendidikan, maka potensi dan kemampuan manusia tidak dapat berkembang seperti manusia pada umumnya. Baik, apakah ada sanggahan? Atau masukan mungkin? Kalau sanggahan sama masukan kayaknya udah nggak ada ya. Soalnya sudah jelas sama enak pas dipelajari gampang gitu. Udah gampang. Ya itu juga udah ringkas banget, udah poin-poinnya. Oke, langsung lanjut ke poin 5. Poin kelima merupakan pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Ya, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang diharuskan untuk selalu beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia juga difungsikan sebagai khalifah untuk menjaga, memelihara, dan memakmurkan bumi. Karena bumi dengan semua sistem ekologi yang telah diciptakan Allah itu sudah merupakan tempat yang baik bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, cara pemanfaatannya itu manusia harus menyadari bahwa segala tindakan yang menimbulkan kerusakan di bumi harus dihentikan. Adapun interaksi manusia dengan sumber daya alam yang telah tersedia, yang mana manusia mempunyai 3 peran, yaitu peran pertama hubungan al-intifa'u bih, merupakan utility, yaitu mengambil manfaat, yaitu manusia harus bisa mengambil manfaat dari sumber daya alam dan kekuatan alam yang ada. Lalu yang kedua ada hubungan iktibar atau mengambil pelajaran. Hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan viewpoint, bahwa alam dapat menambah pelajaran bagi manusia. Yang berarti manusia harus bisa mengambil hikmah dalam mengambil sumber daya alam dan kekuatan alam. Lalu yang ketiga ada hubungan al-ihtifat atau hubungan untuk pelestarian alam. Dalam istilah modern yaitu konservasi atau saving, menyelamatkan alam. Ada juga potensi yang melekat pada manusia yang perlu dikembangkan agar manusia bisa membangun kehidupan yang damai dan sejahtera, yaitu potensi kepatuhan dan kepasrahan, yaitu disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Quran, yaitu yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Yang mana sudah dijelaskan tadi di poin-poin pertama. Lalu ada potensi lain yang melekat dalam diri manusia yang bisa dikembangkan melalui pendidikan Islam. Ya,
manusia merupakan homo educandum, yaitu makhluk yang harus dan haus didik. Maka pendidikan harus dipahami sebagai proses pengembangan potensi agar potensi tersebut dapat diaktualisasikan dan memberikan makna dalam kehidupan manusia yang bermodalkan fitrah berupa iman melalui pendidikan Islam. Fitrah tersebut bisa dikembangkan menjadi kepribadian yang Islami. Selanjutnya setelah kepribadian yang Islami akan dikembangkan dalam mamalahnya menjadi ihsan. Jadi tujuan pendidikan Islam yang utama adalah memelihara keimanan, membina keislaman, dan membekali akhlak al-karimah. Karena hanya dengan pendidikan Islam manusia bisa berkembang dengan sempurna sesuai fitrahnya. Demikian dari saya, apakah ada sanggahan atau pertanyaan atau masukan? Kalau aku enggak sih, yang lain gimana? Aku juga sama, nggak ada pertanyaan. Yang lainnya? Gimana? Udah sih. Udah gitu. Ini selanjutnya kita kita bahas tujuannya ini sama metodenya juga ya. Ya, Tujuan sama metode. Ya. Iya boleh, tapi ini ya waktu Zoom-nya tinggal dikit ya. Jadi agak dipersingkat. Ya. Agak gimana kurang dengar. Di sini rame. Agak dipersingkat. Soalnya waktu Zoom-nya udah mau habis. Oh iya ya, oke. Ya. Untuk tujuan penulisannya kayak yang tadi apa sih namanya? Resume ini adalah untuk tujuan kelompok kami menulis resume ini adalah untuk dapat mempelajari bagaimana proses manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam, dan bagaimana perkembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memang diciptakan paling sempurna dan sangat berpengaruh besar dalam dunia pendidikan. Itu ya tujuannya. Ya, tujuannya gitu sih. Ya. Benar. Oke. Setuju. Terus untuk metodenya? Metodenya kan kita pakai pakai diskusi, pakai metode diskusi. Terus saat diskusi kita cuma mengambil poin-poin penting yang ada di jurnal-jurnal itu. Jadi berarti metode penyusunan yang digunakan oleh kelompok kami untuk membuat resume adalah dengan membaca dan memahami materi pada jurnal. Dilanjutkan dengan diskusi menggunakan aplikasi Zoom untuk merangkum dan mencatat poin-poin penting yang ada pada setiap sub materi pada jurnal yang berjudul kedudukan manusia dalam pendidikan Islam. Ada yang kurang nggak? Udah sih gitu aja, udah bener itu, udah mencakup semuanya. Ya, ini jadi udah selesai ya? Kan, berarti ya, berdiskusi dan menyampaikan pendapat gitu kan. Iya. Iya, ini kan dilanjutkan dengan diskusi, terus merangkum sama mencatat-catat. Terus daftar pustaka itu pakai yang ada di jurnal kan ya? Iya. Oke. Udah ya ini berarti ya? Iya. Udah sih. Silakan. Ya udah langsung penutupan aja, penutupan. Oke. Teman-teman tinggal laporan hasil diskusi ya. Laporan hasil diskusinya ya? Iya, di template-nya belum diisi, nanti kita itu lagi. Soalnya takut ini udah 20 menit. Iya, oke. Oke, makasih guys. Bentar, penutupan dulu. Baik, sekian dari diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih. Udah di screenshot kan, Revita? Udah di screenshot? Ya, udah. Nanti aku kirim. Oke. Terima kasih teman-teman. Iya.
Aku stop ya. Dadah. Dadah.